Langit kampung desa Cilamaya menjelang Lebaran terlihat cerah, diselimuti aroma ketupat yang sedang direbus dan riuh suara anak-anak bermain di jalan kecil berdebu. Di sebuah rumah sederhana dengan pagar kayu yang mulai lapuk, seorang gadis bernama Luna turun dari mobil taksi dengan tas ransel di punggungnya. Luna, 24 tahun, adalah sosok muda yang dikenal tekun dan mandiri. Setelah lulus kuliah dari universitas ternama di Jakarta, ia memutuskan untuk merantau dan mencari penghidupan sendiri tanpa bergantung pada keluarga besar yang kurang mendukung. Ia yatim sejak remaja, dan sejak itu hidupnya dihabiskan dengan kerja keras dan perjuangan demi membuktikan bahwa dirinya bisa sukses meskipun tanpa orang tua. Alhamdulillah sampai juga, gumam Luna pelan sambil menarik napas panjang. Rumah itu masih sama seperti dulu. Tua, tapi tetap menjadi tempat ia menghabiskan masa kecil bersama pamannya, keluarga yang merawatnya setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan. Namun, hubungan mereka tidak pernah benar-benar harmonis. Keluarga pamannya seringkali memperlakukan Luna sebagai beban, bukan bagian dari keluarga. Saat Luna masuk ke pekarangan rumah, beberapa anggota keluarga sudah berkumpul. Ada tantenya, Bu Ratna, yang langsung meliriknya dengan tatapan dingin. Kakak sepupunya, Dinda, menyambutnya dengan senyum sinis. "Wah, siapa ini? Luna pulang? Kirain kamu udah lupa jalan ke kampung," ucap Dinda sambil tertawa kecil. Luna tersenyum tipis. "Iya, aku pulang buat Lebaran. Udah lama nggak ketemu." Di tengah suasana canggung itu, datanglah Ray, sepupu Luna yang lebih muda 2 tahun darinya. Ray selalu menjadi satu-satunya anggota keluarga yang baik padanya. Ia langsung menyambut Luna hangat. "Kamu nginep di kamar atas ya, kayak biasa," kata Ray sambil membantu membawakan tasnya. Luna mengangguk. "Makasih, Ray. Kamu masih aja baik banget sama aku. Karena kamu keluargaku. Dan kamu pantas dapat perlakuan baik." Tapi tak lama setelah itu, obrolan santai keluarga tiba-tiba terganggu oleh dering telepon genggam Dinda. "Oh my God, ini dia mantan Luna, Rizky," ujar Dinda sambil membaca pesan WhatsApp. "Dia bilang mau pulang juga ke kampung buat Lebaran. Wah, bakal ketemu nih." Luna terdiam. Matanya membesar. Rizky, mantan pacarnya. Pria yang dulu begitu dicintainya, hingga akhirnya mengkhianati hati Luna dan membuat hidupnya porak-poranda. Mereka putus secara tragis, karena perselingkuhan Rizky saat Luna sedang fokus menyelesaikan skripsinya di kampus. Bayangan kenangan buruk mulai menghantui. "Jangan-jangan dia datang ke sini juga?" tanya Bu Ratna dengan nada menyindir. "Aduh, kasihan kalau ketemu kamu lagi. Pasti malu sendiri." Luna diam saja. Hatinya mulai berdebar. Pagi Lebaran tiba. Desa Cilamaya terlihat lebih hidup dari biasanya. Warga berpakaian rapi, anak-anak memamerkan baju baru mereka, sementara udara segar pagi dipenuhi aroma masakan khas Lebaran. Luna bangun lebih awal. Ia mengenakan baju Lebaran sederhana yang ia beli sendiri dari Jakarta. Tidak seperti dulu, saat paman dan tantenya memberinya baju bekas atau murah. Kini, ia bisa membeli apapun yang ia suka. Tapi bukan soal baju, ia hanya ingin merayakan hari ini dengan tenang. Namun, suasana hati itu mulai goyah ketika ia turun ke ruang tamu dan mendengar obrolan Dinda dan Bu Ratna. "Tuh," katanya, "Rizky sama keluarganya sudah sampai di masjid. Lagi sholat Id," kata Dinda sambil mengetik di ponselnya. Bu Ratna menyeringai. "Wah, sayang sekali kamu nggak jadi pacaran lagi sama dia, Luna. Sekarang dia udah sukses, loh. Kerja di perusahaan besar di Bandung." Luna mencoba tetap tenang. Ia hanya tersenyum tipis. "Aku nggak butuh dia lagi, Tante. Aku juga udah punya hidupku sendiri," jawabnya datar. Ray datang membela. "Ya, sih. Luna sekarang malah lebih baik tanpa dia. Lagian, Rizky tuh emang..." Belum sempat Ray melanjutkan, pintu rumah dibuka. Seorang pria muda masuk dengan langkah percaya diri. Badannya tegap, wajahnya masih tampan seperti dulu. Matanya langsung mencari-cari. Saat matanya bertemu dengan Luna, senyumnya merekah. "Luna? Wah,
Ternyata kamu pulang juga. Itulah Rizky, mantan kekasih yang pernah begitu dicintainya. Pria yang membuatnya menangis seminggu lamanya setelah ketahuan selingkuh dengan sahabat dekat Luna sendiri. Luna menahan napas. Rizky, ujarnya pelan. Sementara keluarga pamannya mulai ramai menyambut Rizky dengan riang. Bahkan Bu Ratna dan Dinda tampak sangat antusias. Kamu kok bisa ke sini? Tanya Luna. Rizky menjawab dengan tenang. Aku kan sepupu kalian juga. Ayah aku sama Pak Dedi itu saudara. Jadi, ya wajar kalau aku ziarah ke makam orang tua mereka. Luna tidak berkata apa-apa lagi. Hatinya bergolak. Namun, ia berusaha menjaga wajahnya tetap datar. Rizky kemudian meliriknya dengan tatapan penuh arti. Lagian, ada hal penting yang mau aku bicarakan. Sama kamu, Luna. Setelah sholat Id di masjid desa, keluarga besar berkumpul di halaman rumah paman Luna untuk bersalam-salaman. Anak-anak berebut angpau, sementara orang dewasa sibuk bercerita tentang perkembangan masing-masing. Luna berdiri di sudut, menjaga jarak. Ia tidak ingin terlibat dalam obrolan klise soal pekerjaan, status pernikahan, atau kapan nikah. Tapi ia tahu, suatu saat pasti akan sampai juga pertanyaan itu kepadanya. Dan seperti dugaannya, Bu Ratna mulai membuka mulut. Jadi, Luna kerja di mana sekarang? Tanyanya dengan nada sok peduli. Di Jakarta, Tante. Aku kerja di sebuah startup digital. Jawab Luna datar. Oh, baguslah. Tapi sayangnya, Rizky udah punya pacar baru. Cantik lagi, katanya dari keluarga pengusaha. Timpal Dinda sambil melirik ke arah Rizky yang sedang tertawa dengan sepupu-sepupu lainnya. Luna mengepal tangannya pelan, tapi ia tetap mencoba tenang. Bagus buat dia, ujarnya pendek. Tapi Rizky tiba-tiba mendekat. Di tangannya ada secangkir teh manis hangat. Senyumnya masih sama, menyenangkan, tapi kini terasa pahit bagi Luna. Aku mau ngomongin sesuatu. Di dalam aja yuk, ajaknya. Luna ragu, tapi akhirnya mengiyakan. Mereka berdua masuk ke ruang keluarga yang agak sepi. Hanya Ray yang sedikit jauh di pojok, asyik memainkan ponselnya. Tapi ia tetap waspada. Rizky duduk di sofa dan menatap Luna. Aku minta maaf, Luna. Aku tahu aku salah. Aku menyakitimu. Aku gak pantas dapat maafmu. Luna diam. Matanya menatap lurus ke wajah pria yang pernah begitu ia percaya. Tapi, aku cuma mau kamu tahu satu hal. Waktu itu, waktu aku selingkuh, itu bukan karena aku gak cinta sama kamu. Itu karena aku lemah. Aku lalai. Luna mendengus pelan. Jadi sekarang kamu balik buat minta maaf? Setelah sekian lama? Rizky mengangguk. Ya. Aku cuma mau kamu tahu, aku nyesal. Aku. Belum selesai kalimatnya, Bu Ratna masuk bersama beberapa tamu lain, disusul Dinda yang tersenyum sinis. Wah, romantis banget ya mereka ketemu lagi, kata Dinda sambil nyengir. Luna bangkit berdiri. Hatinya panas. Ia tidak bisa tinggal lebih lama lagi di ruangan yang sama dengan Rizky dan keluarga ini. Ia langsung berjalan keluar rumah. Ray menyusul dari belakang. Kamu baik-baik aja? Tanyanya pelan. Luna menghela napas panjang. Gue capek. Ray. Capek diperlakukan kayak beban. Capek dilihat sebagai pecundang. Gue udah berusaha, udah berjuang sendiri. Tapi kok rasanya gue tetap dianggap rendah sama mereka? Ray hanya bisa menepuk pundaknya. Kamu bukan pecundang, Luna. Kamu kuat. Dan kamu layak dapat tempat yang lebih baik daripada keluarga ini. Malam itu, suasana rumah keluarga Luna mulai panas. Obrolan santai setelah makan malam berubah menjadi sesi kritik terhadap Luna. Entah kenapa, Bu Ratna dan Dinda seperti tidak pernah kehabisan bahan untuk menghina. Kamu lihat tadi? Rizky aja udah punya pacar baru, tapi dia masih baik sama kamu. Padahal, ya kamu juga taulah masa lalunya, kata Bu Ratna sambil memotong kue nastar dengan gerakannya yang biasa ia gunakan untuk menunjukkan superioritas. Luna diam saja. Ia duduk di pojok ruang tamu, mencoba fokus pada ponselnya. Tapi hatinya mendidih. Ray melihat gelagat buruk itu.
Ia tahu Luna sedang mencoba menahan amarah. Namun kali ini, Luna tidak bisa lagi diam begitu saja. Apa sih maksud tante? Masa lalu saya apa? Bahwa saya anak yatim yang harus bersusah payah sendiri? Atau karena saya nggak punya orang tua yang bisa kasih saya kemewahan kayak kalian? Dinda tertawa kecil. Wah, nyalahin nasib lagi. Emang hidup kamu susah karena faktor X? Bukan karena emang dari sananya kurang beruntung. Ucapan itu bagaikan tamparan telak. Luna bangkit berdiri. Matanya berkaca-kaca, tapi ia menahan air matanya agar tidak jatuh. Gue cuma ingin kalian tahu bahwa gue bukan sampah yang kalian anggap beban. Gue kerja keras tiap hari. Gue tidur larut karena mikirin deadline. Gue beli tiket pulang lebaran ini dengan uang gue sendiri. Bukan minta-minta atau numpang hidup. Bu Ratna mendengus. Oh ya, pasti bangga banget ya kerja di startup. Tapi lihat Rizky, dia sekarang di perusahaan besar. Dan dia bilang, kamu dulu suka sombong kalau kamu lebih pintar dari dia. Luna terdiam. Saya sombong? Saya hanya percaya diri. Beda, tante. Dan Rizky. Luna menatap ke arah pria itu yang ternyata sudah ada di ambang pintu, menyaksikan semua ini. Rizky masuk pelan. Ia terlihat gugup. Luna, aku. Belum selesai ia bicara, Luna memotong. Jangan pura-pura jadi korban, Rizky. Kamu tahu persis kenapa kita putus. Kamu selingkuh. Di belakang gue. Saat gue sedang usaha sekuat tenaga biar skripsi gue selesai. Dan kamu, malah main belakang sama sahabat gue sendiri. Suara Luna mulai pecah. Tapi ia tetap berdiri tegak. Seluruh keluarga terdiam. Semua mata menatap Rizky. Dan saat itulah, Ray membuka mulut. Tapi kamu juga tahu, kan, Rizky? Kalau waktu itu, kamu cuma pakai Luna buat naik kelas? Biar diterima di lingkaran teman-teman elitmu. Rizky terkejut. Wajahnya memerah. Ray, jangan bicara seenaknya. Ini bukan soal seenaknya, Bu Ratna. Ini soal kebenaran. Saya tahu semuanya. Karena saya yang dulu ketemu langsung sama mantan pacar Rizky yang cerita kalau Rizky dulu pernah bilang, aku deketin Luna cuman buat nambah nilai sosial. Ucapan Ray membuat seluruh ruangan hening total. Luna memandang Rizky. Matanya tak lagi basah, tapi dingin. Jadi itu benar? Rizky menunduk. Ia tak bisa menjawab. Luna tersenyum getir. Gue pikir, mungkin kamu nyesal. Tapi ternyata, kamu cuma mau merendahkan gue sekali lagi. Di hari Lebaran. Di depan keluarga yang emang udah gak pernah sayang sama gue. Ia menatap satu persatu wajah keluarganya. Sejak dulu, kalian cuma lihat gue sebagai beban. Sebagai pengemis kasih sayang. Tapi kalian salah. Gue bukan pecundang. Gue adalah wanita yang bertahan meskipun kalian semua berusaha bikin gue jatuh. Luna mengambil tasnya. Besok pagi, gue cabut dari sini. Gue pulang ke Jakarta. Dan gue janji suatu hari nanti, kalian akan lihat betapa salahnya kalian menilai gue. Luna berjalan keluar rumah tanpa menoleh ke belakang. Ray mengikutinya. Sementara di dalam rumah, keheningan masih menyelimuti. Luna bangun pagi-pagi sekali di kamarnya. Udara desa Cilamaya masih sejuk, tapi hatinya terasa panas. Ia memandangi langit-langit kamar yang sudah lama tidak berubah sejak ia kecil. Tempat yang dulu penuh kenangan manis, kini hanya menyimpan rasa sakit. Ia menatap layar ponselnya. Sebuah pesan dari sahabatnya di Jakarta masuk. Kamu yakin pulang duluan? Gak apa-apa? Luna tersenyum getir. Ia mengetik jawaban singkat. Gak apa-apa. Aku cuma perlu udara baru. Belum sempat ia simpan ponsel, Ray mengetuk pintu kamarnya pelan. Boleh masuk? Tanyanya. Luna mengangguk. Ray membawa segelas teh hangat. Aku bawain ini. Kamu pasti belum sarapan. Luna menerima teh itu dengan senyum kecil. Makasih, Ray. Kamu selalu baik sama aku. Ray duduk di ujung tempat tidur. Aku cuma gak suka lihat kamu disakitin. Lagian, kamu itu lebih kuat dari mereka semua. Bahkan dari aku.
Luna tertawa pelan. Kuat apanya? Aku nangis semalam di mobil. Tapi kamu tetap bangkit. Itu yang penting. Pagi itu, Luna mulai membereskan barang-barangnya. Ia ingin pulang ke Jakarta lebih awal, meskipun Lebaran belum genap 2 hari. Tapi ia tahu, jika tinggal lebih lama, hanya akan membuat lukanya semakin dalam. Saat ia sedang menata tasnya, Dinda muncul di ambang pintu sambil memegang ponsel. Oh, kamu udah mau cabut juga? Wah, cepet banget ya. Padahal Rizky bilang dia pengen ketemu lagi buat ngobrolin hal penting. Luna mendengus. Hal penting? Maksudnya, biar bisa merendahkan aku lagi. Dinda tersenyum sinis. Oh, jangan paranoid gitu dong. Siapa tahu dia mau balikan. Soalnya pacar barunya katanya gak serius. Cuma main-main aja. Luna diam sejenak. Kalau dia main-main lagi, itu urusan dia. Tapi percayalah, Dinda, gue udah gak peduli lagi sama hidupnya. Luna menutup resleting tasnya dan berjalan keluar kamar tanpa menoleh. Di halaman rumah, Bu Ratna sedang berbincang dengan tamu lain. Saat melihat Luna, ia langsung berkata keras. Luna mau pergi? Baru 2 hari kok udah buru-buru. Apa karena gak ada yang sayang di sini? Luna berhenti. Ia menatap tantenya dengan mata tajam. Bukan karena itu. Tapi karena saya sadar, orang-orang di sini cuma bisa kasih luka. Dan saya capek jadi korban. Bu Ratna terdiam. Yang lain juga tidak ada yang berani bersuara. Luna melanjutkan langkahnya menuju motor Ray yang sudah siap. Jemput aku ke stasiun bus, ya? Katanya pelan pada Ray. Iya. Aku antar kamu sampai Jakarta kalau perlu. Jawab Ray mantap. Dan begitu Luna meninggalkan rumah itu, seolah beban berat yang bertahun-tahun menempel di pundaknya mulai terlepas sedikit demi sedikit. Jakarta. 2 minggu telah berlalu sejak Luna kembali dari kampung halaman. Ia mencoba fokus pada pekerjaan, tapi luka di hatinya masih terasa. Setiap kali melihat notifikasi dari nomor asing yang muncul, ia tahu itu pasti Rizky. Ia sudah memblokir semua kontak pria itu, tapi entah bagaimana, Rizky tetap saja mencoba menghubungi lewat akun media sosial teman mereka dulu. Luna mulai frustrasi. Sampai suatu malam, sahabatnya, Mira, menelponnya dengan suara serius. Luna, kamu harus tahu sesuatu. Aku baru ketemu Ray. Dia bilang ada hal penting yang harus kamu tahu. Apalagi ini? Desis Luna. Kamu harus lihat videonya sendiri. Keesokan harinya, Mira datang ke apartemen Luna. Di tangannya adalah sebuah ponsel. Ia membuka video yang direkam Ray beberapa hari setelah Lebaran. Video dimulai. Ray sedang merekam diam-diam saat Bu Ratna dan Dinda sedang berbicara dengan orang tua Rizky di rumah keluarga mereka. Percakapan itu sangat jelas. Bu Ratna, jadi, kesepakatan kita masih sama ya? Luna gak usah tahu apa-apa. Ibu Rizky, iya, kami juga nggak mau anak kami ribut lagi sama dia. Tapi kamu yakin, dia gak bakal cari tahu? Dinda, dia tuh mudah banget percaya. Asal dikasih omongan manis, pasti langsung luluh. Lagian, dia udah pergi dari sini. Gak akan balik lagi. Bu Ratna, tapi kalau sampai dia tahu hubungan kerja ayahnya Luna dulu dengan perusahaan Rizky bisa terbongkar. Itu rahasia besar. Ibu Rizky, ya itulah. Jangan sampai itu terjadi. Kita sudah tutup rapat-rapat. Dan selama Luna tetap percaya kalau kedua orang tuanya meninggal karena kecelakaan biasa, semuanya aman. Luna terdiam. Matanya membesar. Dadanya terasa sesak. Maksud mereka, apa? Gumamnya pelan. Mira menatapnya prihatin. Ray bilang, orang tua kamu sebenarnya tidak mati karena kecelakaan biasa. Ada campur tangan manusia. Dan Rizky, mungkin tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Luna langsung membuka arsip koran lama, mencari berita tentang kecelakaan orang tuanya 8 tahun lalu. Setelah mencari hampir seharian, ia menemukan artikel kecil. Kecelakaan di Tol Cikampek. Mobil tergelincir setelah ban bocor. 1 korban meninggal. Tapi di bawahnya,
Ada komentar netizen dari waktu itu. Saya lihat sendiri, ban itu dipotong pakai pisau. Ini pembunuhan terselubung. Ada yang sewa orang buat rusakin ban mereka. Saya yakin itu ada kaitannya sama bisnis lama mereka. Luna merasa dunianya runtuh. Ayahnya dulu adalah seorang pengusaha kecil yang membongkar kasus korupsi di perusahaan besar. Perusahaan itu punya koneksi kuat, bahkan sampai ke keluarga Rizky. Dan kini, Luna mulai menyadari bahwa semua ini bukan sekadar dendam masa lalu. Ini adalah konspirasi. Luna tidak tinggal diam. Ia mulai menyelidiki lebih dalam. Ia menghubungi beberapa kenalan wartawan, mencari siapa saja yang pernah menyelidiki kasus tersebut. Setelah beberapa hari, ia mendapat kabar dari Ray. Luna, aku ketemu dokumen. Dokumen dari kantor ayahmu dulu. Aku ambil dari rumah pamanku. Isinya, tentang uang gelap yang melibatkan keluarga Rizky. Dan, foto seseorang yang membayar orang untuk merusak ban mobil itu. Orang itu. Luna menahan napas. Siapa? Ray menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Itu, pamanku. Ayah dari Dinda. Dia yang bayar orang itu. Dan Rizky, dia tahu. Luna berdiri. Hatinya tak lagi hanya sakit. Sekarang, ia punya satu tujuan. Keadilan. Ia mengetik pesan di ponselnya. Rizky, aku tunggu kamu di tempat lama. Besok jam 3 sore. Kita bicara. Serius. Belum sempat ia kirim, ponselnya berdering. Nomor asing. Tapi Luna tahu, itu pasti dari Rizky. Ia menatap layar. Napasnya berat. Ini adalah pertemuan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Pertemuan berlangsung di sebuah kafe kecil di bilangan Bekasi. Tempat netral, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta. Luna duduk di pojok ruangan dengan laptop terbuka dan ponsel siap merekam. Rizky datang 5 menit terlambat. Ia memakai jaket biru gelap dan tampak gugup. Matanya tidak berani menatap Luna secara langsung. Kamu sudah lihat videonya? Tanya Rizky pelan setelah duduk. Luna tersenyum dingin. Aku bukan hanya lihat video. Aku juga udah cek arsip koran, dokumen lama, dan bahkan punya bukti foto kamu sedang ngobrol sama pamanku sebelum lebaran. Rizky terkejut. Wajahnya memucat. Aku cuma mau satu hal, kata Luna tenang tapi tegas. Aku mau kamu akui semuanya. Di depan umum. Bahwa keluarga besar kita, termasuk kamu, tahu kebenarannya. Bahwa orang tua aku dibunuh karena membongkar kebobrokan perusahaanmu. Dan bahwa kamu selama ini pura-pura baik, padahal kamu tahu semua ini. Rizky menggeleng cepat. Luna, kamu gak ngerti. Kalau aku bicara, aku bisa terseret juga. Keluargaku bisa hancur. Luna tertawa sinis. Jadi selama ini kamu cuma takut untuk bicara? Kamu biarkan aku percaya kedua orang tuaku mati karena kecelakaan biasa, sementara kamu tahu itu pembunuhan. Rizky diam. Tangannya gemetar. Aku gak cuma ingin justice untuk mereka, lanjut Luna lebih pelan. Tapi aku juga ingin kamu tahu rasanya menjadi korban. Menjadi orang yang dipermalukan, direndahkan, dan dipaksa diam meskipun hati ingin sekali meledak. Beberapa hari setelah pertemuan itu, Luna mengunggah rekaman percakapan dengan Ray, dokumen lama, foto, dan bukti-bukti lainnya ke media sosial. Ia membuat akun anonim khusus untuk kasus ini, dan mulai menceritakan kisah keluarganya dengan detail lengkap. Video itu viral dalam waktu kurang dari 24 jam. Netizen mulai menyelidiki ulang kasus tersebut. Beberapa wartawan investigasi ikut turun tangan. Nama keluarga Rizky mulai disorot. Bahkan beberapa tokoh bisnis yang terlibat dalam konspirasi itu mulai dicari oleh pihak otoritas. Sementara itu, Bu Ratna, Dinda, dan keluarga besar mereka mulai panik. Mereka mencoba menyangkal, menghubungi Luna, bahkan mengirim pesan ancaman lewat DM. Namun Luna tidak goyah. Ia bahkan muncul dalam live stream bersama seorang mantan sopir keluarga yang dulu bekerja untuk pamannya, dan ia bersaksi. Saya lihat sendiri, Pak Andi, paman Luna, bayar seseorang untuk rusakkan ban mobil orang tua Luna. Saya takut bicara dulu,
Tapi sekarang saya siap bantu keadilan. Setelah tekanan publik yang luar biasa, pihak kepolisian akhirnya membuka kembali kasus tersebut. Investigasi ulang dimulai. Sementara itu, Luna mendapat banyak dukungan dari netizen. Banyak yang menyebutnya sebagai wanita pemberani, simbol perjuangan korban yang selama ini dikubur dalam-dalam. Ray tetap menjadi garda terdepan yang mendukung Luna. Ia bahkan rela cuti kerja untuk membantunya menyusun bukti dan memberikan kesaksian. Di tengah semua ini, Luna akhirnya menangis. Tapi bukan karena sedih atau sakit hati. Ini adalah tangisan kelegaan. Sebuah awal dari pemulihan. Beberapa bulan berlalu, Luna duduk di sebuah kafe kecil dekat kantornya di Jakarta. Langit sore itu berawan, tapi hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Di layar laptopnya, sebuah artikel utama sedang dibuka. Kasus lama terbuka kembali. Polisi tetapkan beberapa tokoh keluarga dan bos perusahaan sebagai tersangka pembunuhan berencana. Di antara nama-nama yang disebut, ada paman Luna, ibu Rizky, dan bahkan Rizky sendiri sebagai saksi kunci, yang akhirnya memilih bicara setelah tekanan publik dan ancaman hukum. Luna menutup laptopnya perlahan. Napasnya panjang. Hatinya tidak lagi penuh dendam, hanya rindu pada orang tua yang tak sempat mengantarkannya ke jenjang dewasa. Malam harinya, Luna menerima telepon dari Ray. Aku baru aja kelar ngobrol sama penyelidik. Mereka bilang kamu bisa dapat ganti rugi besar dari pemerintah. Dan juga dari perusahaan itu. Luna tersenyum tipis. Aku gak butuh uang mereka, Ray. Aku cuma butuh keadilan. Itu aja. Ray diam sejenak. Kamu hebat, Luna. Kamu udah ubah segalanya. Gak cuma buat keluarga kita, tapi buat banyak orang yang selama ini takut bersuara. Luna menatap langit-langit kamarnya. Di dinding, masih tergantung foto kedua orang tuanya. Ia berbisik pelan. PAP, aku sudah lakukan yang terbaik. Aku sudah bela kalian. Aku sudah tunjukkan kalau aku bukan pecundang. Aku adalah putri kalian. Dan aku akan tetap kuat. Beberapa minggu kemudian, Luna memutuskan untuk pulang ke desa, bukan untuk membalas dendam, tapi untuk menutup babak lama dalam hidupnya. Saat ia tiba di rumah keluarga pamannya, suasana sunyi. Bu Ratna dan Dinda menyambutnya dengan wajah murung. Mereka tidak lagi sombong atau sinis, kini mereka tahu, semua rahasia sudah terbongkar. Luna hanya berkata satu hal. Aku gak datang buat nyalahin kalian. Aku cuma mau kalian tahu bahwa aku punya masa depan. Aku punya mimpi. Dan gak ada lagi yang bisa hancurin itu. Termasuk kalian. Ia meninggalkan surat wasiat ayahnya yang ia temukan di dokumen lama. Sebuah surat yang menyatakan bahwa tanah rumah keluarga itu sebenarnya milik orang tua Luna, bukan pamannya. Luna tidak ambil alih. Ia hanya memberikan salinan surat itu sebagai pengingat. Kamu selama ini meremehkan kami. Padahal sejak awal, kami yang punya segalanya. Kamu yang mencuri. 1 tahun berlalu. Luna kini menjadi salah satu pembicara muda di acara motivasi nasional. Kisahnya viral lagi saat ia bercerita tentang perjalanan hidupnya. Aku pernah dihina, direndahkan, dan dipermalukan. Tapi aku percaya, setiap manusia punya titik balik. Titik di mana dia harus bangkit. Titik di mana dia harus membuktikan bahwa dia bukan apa yang orang lain pikirkan tentang dirinya. Video pidato itu menyebar cepat. Ribuan komentar masuk. Banyak anak muda menulis bahwa mereka terinspirasi oleh keberaniannya. Dan di akhir video, Luna tersenyum. Kalau kamu merasa rendah hari ini, ingat satu hal, kamu punya kekuatan. Dan suatu hari nanti, dunia akan melihatmu berdiri tegak. Seperti aku sekarang.